Hai guys, ini beneran bikin iri para YouTuber pemula loh. Gaji YouTuber yang cuma upload 1 bulan 1 video ini bisa bikin kamu terkaget-kaget. Dan kenapa bisa bikin para YouTuber pemula pada ngiri? Soalnya meskipun cuma upload 1 video aja, tapi videonya itu rata-rata bisa dapat jutaan views. Dan pas gue hitung, di 1 bulan terakhir channel ini bisa menghasilkan, siap-siap, segini guys, gila banget bukan? Wow, bayangin. Padahal itu cuma 1 bulan 1 video aja loh. Kok bisa ya pak? Gimana kalau dia upload tiap hari nih? Dan hebatnya, ide konten YouTube ini bukan ide yang baru guys, ataupun susah untuk dibuat. Bahkan mungkin banyak dari kamu sendiri yang sekarang udah bikin jenis konten yang sama. Pertanyaan sekarang, nah kenapa konten dia bisa jutaan views gitu ya pak? Apa sih rahasianya? Oke, gue kasih tahu rahasianya sekarang ya. Rahasianya di sini guys. Bikin konten yang bisa bikin viewer betah nonton terus. Nah ini penting banget guys, karena kalau video kamu ditonton terus dan ditonton terus sampai habis, maka algoritma YouTube akan jatuh cinta sama kamu, bekerja keras siang malam 24 jam untuk mencari penonton baru untuk video kamu. Gimana? Mantap kan? Dan karena gue jadi super penasaran, gue riset channel YouTube ini secara lebih mendalam. Apa sih sebabnya ide channel YouTube ini bisa dapat jutaan views setiap kali upload? Dan hasil riset gue kali ini gue rangkum dalam 3 rahasia penting kenapa channel ini sekali upload bisa dapat jutaan views. Yes, selalu dapat jutaan views padahal hanya upload 1 video 1 bulan aja. Gimana guys? Udah gak sabaran? Mau gue share 3 rahasia channel YouTube ini? Kalau udah gak sabaran, buruan langsung klik like dulu ya dan komen, mau, udah gak sabaran nih pak. Oke, kalau udah like dan komen, gue yakin 3 rahasia channel YouTube ini bakalan ngebuka mata kamu lagi dan bikin kamu gak penasaran lagi. Yuk, kita belajar jadi content creator sukses bareng gue, Michael Sugiarto. Let's go! Sebelum kita lanjut ke topik hari ini, gue mau share dulu salah satu komentar subscriber channel ini yang bikin gue happy. Yes, ini dari Wildan P Channel. Ya, dia udah punya 1.900 subscribers. Congrats ya Wildan. Alhamdulillah, terima kasih atas informasi yang sangat inspiratif dan bermanfaat untuk saya mengembangkan channel saya. Dari 0 subscribers sekarang berkembang jadi 1.000 subscribers. Wah, bismillah, semoga bisa dapat 100.000 subscribers. Amin. Yes, gue ucapin sukses ya Wildan ya. Semoga kamu bisa dapat 100.000 subscribers dalam waktu cepat. Amin. Nah, thank you banget guys. Komentar-komentar kayak gini yang bikin gue makin semangat bikin video buat kamu. Make sure ya, kamu komentar di video kali ini juga. Nanti komentar kamu yang paling bagus dan nyambung akan gue pin dan akan gue bacain di video berikutnya. Jadi pastikan kamu like dan komen di video ini ya. Oh iya, rahasia terakhir nomor 3 di video kali ini adalah rahasia yang paling efektif untuk bikin orang nonton terus. Dan bisa kamu praktekin sendiri loh hari ini juga. Penasaran kan? Dan gue juga akan bedah beberapa channel kamu dan kasih tips gimana supaya video kamu bisa dapat lebih banyak views dan subscribers di video kali ini. Jadi make sure lu tonton terus sampai habis. Jangan di skip. Siapa tahu channel kamu yang saya review kali ini. Oke? Langsung kita lanjut ke topik hari ini. Let's go! 3 hal yang bikin penonton mau nonton terus video kamu sampai habis buat ningkatin retensi videomu. Nah, buat kamu yang nggak paham retensi, gue jelasin dikit nih ya. Kamu perlu paham yang namanya APV, AVD, dan jam tayang, dan apa korelasinya. Oke, yang pertama, APV itu artinya Average Percentage View. Dan AVD artinya Average View Duration. Semakin tinggi APV, maka AVD juga semakin tinggi. Dan semakin tinggi AVD kamu, maka jam tayang kamu juga semakin tinggi. Dan kalau jam tayang kamu semakin tinggi, algoritma YouTube akan semakin sayang dan jatuh cinta sama videomu. Karena videomu sekarang bisa ditaruh iklan lebih banyak oleh algoritma YouTube. Dan kalau algoritma semakin sayang dan jatuh cinta, videomu tuh bakal direkomendasiin ke lebih banyak penonton lagi. Artinya videomu akan dapat lebih banyak views. Dan kalau lebih banyak views, biasanya akan dapat lebih banyak subscribers. Jadi kalau kita telusuri dari awal, yang paling penting adalah gimana sih caranya meningkatkan retensi penonton di video-videomu. Nah, kali ini gue akan bongkar 3 rahasia channel ini yang terbukti punya retensi yang tinggi banget. Yang bisa bikin penontonnya betah terus, nonton sampai habis. Oke, penasaran? Langsung kita bongkar. Oke guys, langsung aja kita lihat channelnya ya. Nah, ini channelnya adalah channel gaming ya guys. Dan kalau kamu lihat di sini, ini luar biasa guys ya. Baru sehari lalu yang nonton lihat guys, 35.100 view per hour. Artinya dalam 1 jam itu yang nonton 35.000 orang. Ada banyak dari kita mungkin kalau bisa dapat 35.000 seumur video ini aja udah happy banget, bener gak? Ini 35.000 sejam guys, oke? Dan yang luar biasanya kalau kamu lihat nih, video-video lamanya dia bahkan tetap dapat guys ya. Ini 341 view per hour, 637 view per hour. Bayangin loh, ini video yang udah 6 bulan lalu, 7 bulan lalu, 9 bulan lalu, setahun lalu masih ada yang nonton 459 view per jam. Bayangkan coba ya. Jadi ini menunjukkan bahwa dia punya channel ini, dia punya topik itu evergreen guys. Artinya itu selalu ditonton orang, selalu dicari orang. Padahal udah lama banget dan ini luar biasa ya. Nah sekarang gua akan kasih lihat gimana perhitungannya. Kok Bapak bisa tahu penghasilannya berapa? Oke guys, jadi gue pergi ke Social Blade-nya dan gue lihat di sini. Di situ kamu bisa ngelihat kira
kira-kira rata-rata views yang didapat dalam sebulan itu berapa. Gue akan menggunakan angka views ini dan gue bagi 1000 dan dikali dengan RPM, itu akan mendapatkan penghasilannya selama 30 hari atau sebulan ya. Dan kalau kita lihat di sini, last 30 days itu dapatnya sekitar 9,9.068.854 views ya. Nah, coba sekarang kita langsung hitung ya. Oke, sekarang kita akan masukkan datanya ke dalam Google Sheet ya. Dan ini simple banget kalau kamu mau lihat penghasilannya. Tadi jumlah views-nya dalam waktu 30 hari tersebut, oke. Kemudian kamu kalikan dengan RPM. Nah, RPM buat yang nggak tahu, itu singkatan dari revenue per mil ya. Artinya penghasilan dari setiap 1000 views ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kalau di Indonesia ini termasuk yang paling kecil guys di dunia. Oke, nggak tahu kenapa mungkin nggak banyak orang yang iklan di YouTube-nya Indonesia. Jadi kurang lebih penghasilan YouTuber Indonesia untuk setiap 1000 views itu antara 8.000 sampai 15.000 rupiah. Tapi saya ambil yang paling rendah aja ya, biar nggak salah. Tapi kalaupun misalnya lebih, ya lebih bagus, bener gak ya? Tapi at least channel ini bisa dapat segini dalam waktu 30 hari. Nah, jadi rumusnya simple ya guys ya. Rumusnya adalah ini dikali ini dibagi 1000, intinya kayak gitu ya. Nah, ini hasilnya guys, jangan kaget ya. Udah siap? 1, 2, 3. Wow! 79.750.832 rupiah satu bulan, bayangin. Dan itu cuma ngupload satu video aja. Gimana guys? Penasaran nggak gimana caranya? Kok bisa ya? Well, tadi gue udah ngomong kan rahasianya apa. Sekarang kita akan langsung bongkar satu-satu. Yuk! Oke guys, ini adalah 3 rahasia gimana caranya untuk bisa bikin video yang punya retensi yang tinggi. Artinya bikin penonton itu betah nonton terus. Yang pertama adalah konsistensi genre. Yes, kalau kita lihat channel ini guys ya. Ini channelnya tuh selalu sama ya kan. Ngomongnya gaming doang sejak 8 tahun lalu. Bayangin coba, dari 8 tahun lalu udah selalu ngomongin gaming ya. Coba kamu lihat di sini ya. Ini first person shooter, semua gamingnya juga sama ya guys ya. Jadi game itu ada macam-macam ya kan. Cuma dia ngambil genre gaming yang sama, yaitu first person shooter ya, FPS ya kan. Dan kalau kamu lihat di sini dia pertama-tama tuh Counter Strike, kemudian Sniper Elite, kemudian SWAT 4, PUBG, dan yang terakhir Valorant, ada Resident Evil juga. Itu semua mainannya kurang lebih sama. Jadi genrenya sama terus ya. Jadi kalau namanya pilih genre channel, itu mirip kayak kamu pilih jurusan kuliah gitu guys ya. Coba bayangin ya, kalau kamu pilih jurusan kuliah, misalnya nih ya, di tahun pertama kamu kuliah ekonomi. Terus karena kamu nggak seneng dengan ekonomi, kamu pindah ya kan. Di tahun kedua kamu pindah ke jurusan teknik mesin. Karena teknik mesin udah bosen juga di tahun pertama, kamu nggak suka juga dan hasilnya nggak bagus, menurut kamu susah ya kan, kamu pindah lagi ke jurusan graphic design. Nah guys, gue yakin kalau misalnya lu kuliah model kayak gitu, setiap tahun pindah-pindah jurusan, pasti susah lulusnya, bener gak? Dan kalau susah lulusnya ya tahu sendiri ya kan, kamu kebuang waktu 3 tahun itu percuma. Makanya di awal itu ya, pastikan dulu genre apa yang cocok dengan kamu ya. Nah untuk pilih genre ini, kamu perlu pastikan beberapa hal. Yang pertama, satu adalah passionmu. Kamu suka nggak dengan apa yang kamu kerjain sekarang? Yang kedua, tanya ke diri lu sendiri, ya kan? Kamu suka nggak kalau misalnya dibilang sebagai ahli di bidang tersebut, ya kan? Contohnya kayak sini sebagai gamers gitu ya. Kamu suka nggak? Atau kamu ahli edukasi, misalnya kamu ahli misalnya bersolek, atau ahli misalnya face care dan lain sebagainya, ya kan? Make sure kamu tahu dengan title yang mungkin akan kamu bawa dengan genre daripada channel kamu tersebut. Jadi kamu mesti paham di sini ya. Nah, next menurut gue yang penting banget untuk membuat sebuah video yang punya retensi tinggi atau yang bikin orang betah nonton adalah di setiap videomu ini, jadi kan dia bikin banyak video, 8 tahun dan bikin video ya kan, kamu perlu bikin sebuah karakter atau beberapa karakter yang dikenal ya. Jadi semakin orang kenal dengan karakternya, meskipun nggak kelihatan mukanya, dalam ini nggak kelihatan mukanya lo guys, dia nggak lihat muka lo, tapi dia tahu, orang-orang tahu, bisa nyebutin nama-namanya di komen-komen, kamu bisa lihat ya. Jadi orang tuh intinya suka nontonin orang lain main game. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu misalnya ke mall, ya kan, ada orang yang main apa, Dance Revolution lah, atau yang apa, yang modelnya kayak gini-gini, atau orang main tektok-tektok, atau misalnya lempar basket, itu pasti ada orang yang di pinggir itu nontonin. Nah, ini sebenarnya mirip kayak gini guys ya. Jadi orang itu pada dasarnya seneng ngeliatin orang lain beraktivitas. Dalam hal ini contohnya adalah main game ya. Cuman yang hebat di sini menurut gue yang bikin orang itu betah nonton adalah karena orang ini fun, lucu, dan kemudian jago main gamenya. Nah itu yang penting ya guys ya. Dulu gue inget banget zamannya game arcade ya. Jadi dulu nggak ada mainan kayak PS dan lain sebagainya. Zamannya arcade, kita tuh pada ngumpul semua di arcade ya kan. Dan kemudian kita liatin orang ini jago main game ya kan. Bahkan game yang sesimpel kayak Donkey Kong ya kan. Tapi dia nggak mati-mati gitu ya. Wah rame orang pada nyorakin dia ya. Itu guys ya. Jadi feelingnya tuh seperti itu. Dan kemudian
Kalau misalnya di sini karena ini sifatnya lebih personal bukan rame-rame ya kan. Kamu ngelihatnya kan sendirian dan kamu ngelihat mereka main. Jadi misalnya kayak ada 5 orang main dan kamu sendirian yang lihat. Kamu berasa kayak jadi bagiannya. Kamu berasa jadi kayak temennya. Kayak ngikut nonton ataupun bahkan main di sebelahnya mereka. Bisa paham di sini ya? Itu feelingnya tuh ke develop seperti itu. Dan itu membuat orang kayak ngerasa pengen nonton sampai habis gitu ya. Paham di sini ya? Oke, kali ini gue pengen review Zolian TV, salah satu subscribersnya channel Michael Sugiarto ini. Nah, Zolian TV sudah punya 91 subscribers, 33 video. Oke, unboxing, coloring, cooking. Ini kalau lihat sekilas dia punya channel art ya. Kurang menarik ya dan nggak mencerminkan mengenai unboxing, coloring ataupun cooking ya kan. Dan dia ada bikin video panjang sama video pendek. Kalau kita lihat video longnya ternyata ini udah dari 10 tahun lalu. Ini zaman-zamannya Harlem Shake guys. Masih ada yang ingat nggak? Tet 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 tet. Ini udah lama banget gila. Nah ini modelnya kayak gini ya. Ini gado-gado juga ya kan, ada unboxing, ada main-main dan lain sebagainya. Kemudian kayaknya terakhir-terakhir dia ngupload shorts. Nah, shortsnya baru tentang makanan ya. Mungkin baru terakhir-terakhir rajin ngupload shortsnya. Ini jujur menurut saya susah untuk channel ini berkembang karena gado-gado. Nomor 1 gado-gado nggak jelas ya kan maunya apa. Dan kemudian dia nyampur lagi antara short sama longnya. Jadi Zolian saran gua, lu decide lu mau bikin apa. Mau short apa long. Kalau mau long aja, short aja ya kan. Dan juga trim your fat ya, maksudnya apa ya, yang nggak penting-penting di sini ya kan, itu dihapus ya, yang wisata ke Taman Safari, pertunjukan singa laut lah, Harlem Shake ini nggak ada hubungannya ya kan. Jadi kalau kamu udah decide kamu pengen bikin cooking, semuanya cooking, harus satu kategori aja. Segitu aja ya, semoga membantu. Nah, rahasia channel yang ketiga ini menurut gue penting banget. Dan kalau lu ngerti ini, gue yakin video-video lu itu bakal rame. Adalah channel ini kenal banget siapa penontonnya. Ya, dia kenal banget siapa viewersnya. Dan kita bisa lihat dari video-videonya yang paling lama sekalipun itu dia nonton udah jutaan. Udah 1 juta, 2 juta. Yang paling sedikit aja itu hampir 1 juta views. Bayangin coba. Jadi dia ngerti banget mengenai komunitasnya dia, ya kan? Anak-anak yang hobi main game ini, dia ngerti banget apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka pengen lihat dari video-video tersebut. Ngerti dia? Dan semua ini dikumpulin ya guys ya, dikumpulin, dicari yang paling bagus, yang paling menarik, yang paling lucu, yang paling heboh. Dan kemudian dibikin jadi satu. Dengan ringkasan edit dan lain sebagainya. Masalah editnya sih sebenarnya juga penting ya kan. Jadi editnya itu cukup menarik gitu ya. Jadi bener-bener kelihatan dia ngomongannya kelihatan dan kemudian dia punya tembak-tembakannya dan dia post di bagian yang seru itu. Ya. Kebanyakan orang bikin gaming ya kan menurut gue itu terlalu boring. Dia cuma main aja gitu, nggak ada ngomong. Mungkin ada ngomong gitu, tapi nggak di post, nggak diapain. Jadi kayak kita yang nonton itu kayak ya udah gitu doang gitu, nggak terlibat di dalamnya ya kan. Padahal kalau yang model seperti ini, kita tuh ngerasa seru banget ya, pengen main bareng dengan teman-teman ini ya. Dan asli, pokoknya istilahnya kamu nonton gini tuh kepengen kayak nonton sampai habis. Dan yang paling penting adalah, karena dia ngerti banget komunitas dan penontonnya siapa, dia tahu banyolan apa yang mereka suka. Dia tahu triggers apa yang bikin orang tuh mau komen, mau kepo, dan mau nge-like videonya ini. Intinya itu ya guys ya. Jadi kalau kamu ngerti banget siapa yang nonton video kamu, kamu paham ya kan. Kira-kira apa sih yang bikin kepo orang-orang ya kan pada saat mereka main game ini ya. Itu yang ditaruh di dalam awalan videonya. Gimana? Keren kan? Buat kamu yang tertarik belajar lebih dalam tentang YouTube, kamu bisa ikutan kelas YouTube Content Revolution yang gue adakan setiap 1 bulan 1 kali. Kamu akan belajar shortcut dan insights menarik dari pengalaman gue ngebangun channel Teknobi mulai dari 0 hingga 1,3 juta subscribers. Dan channel ini juga yang bisa dapat 8.000 subscribers hanya dalam waktu 1 bulan aja. Kalau kamu tertarik ikutan, langsung aja meluncur ke web ini ya. Nih, di sini guys ya. Linknya gue taruh juga di deskripsi. Buruan daftar kalau nggak mau nunggu 1 bulan lagi. Yuk!